A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Di medsos, saya lihat banyak permasalahan, mulai dari para wali-wali sampai perihal mencium tangan. Yang saya ingin fokuskan di sini adalah untuk kita kaji masalah tasawuf dan tarekat yang dikatakan oleh Ustadz Yazid Jawaris bid'ah, bahkan menjurus sindik. Jadi marilah kita kaji kembali, kita renungkan apa itu tasawuf, apa itu tarekat, dan apa gunanya. Tasawuf ataupun tarekat itu bertujuan mendekatkan pengikutnya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanallah Ta'ala. Apa gunanya kita ikut tarekat? Apa gunanya kita ikut tasawuf? Pengikut-pengikut tarekat atau tasawuf untuk memperbaiki sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Apa itu sholat yang khusyuk? Sholat yang hanya mengingat kepada Allah. Di luar daripada mengingat Allah, tidak dinasbikan, tidak diingat sama sekali. Jadi setiap kita sholat hanya mengingat kepada Allah. Mulai kita takbiratul ihram sampai dengan memberikan salam, hanya ingat kepada Allah. Yang kedua, selama kita hidup di dunia ini, ajaran tarekat untuk memasrahkan diri kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini, dengan redoh menerimanya. Dengan satu harapan, Allah pun redoh dan rahmat atas hidup umur dia selama hidup di dunia ini. Apakah Ustadz Yazid Jawaris ini pernah duduk di majelis zikir? Apakah pernah duduk di tarekat? Kalau saya di tarekat Naqsabandiyah, saya belajar di situ. Sebelum saya di tarekat Naqsabandiyah, saya belajar di majelis zikir tawakal. Tawakal, bertakwa kepada Allah. Menerima ketentuan-ketentuan Allah atas diriku dengan ikhlas hati. Jadi Anda kata saya pakai nasi putih pun, tanpa lauk, saya tetap bersyukur kepada Allah yang menciptakanku. Jadi di mana letak daripada salahnya tasawuf dan tarekat? Sementara ajarannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Untuk merendahkan diri dengan cara sholat, sujud. Kepada siapa? Kepada Allah. Setiap helaian napasnya hanya ingat kepada Allah. Berusaha selalu untuk ingat kepada Allah. Di mana tak salahnya? Di mana letak salahnya? Sehingga disebut bid'ah. Dan saya sependapat dengan Ustadz Jawaris, Yazid Jawaris. Mohon maaf kalau salah menyebut, tandanya saya ini hanya makhluk. Bersifat lupa, bersifat hilaf. Jadi saya berpendapat dalam hal apa? Wali yang tidak sholat, yang tidak puasa, itu adalah wali setan. Saya sependapat dengan beliau. Tapi wali yang mana? Wahai Ustadz Yazid Jawaris, jelaskan. Karena wali-wali itu banyak, Ustadz. Seperti ulama juga banyak, Ustadz. Ulama yang mana kalau yang salah? Sebutkan namanya.
Jangan kau sebutkan ulama yang mana? Supaya kami ini jelas, kami ini orang awam. Supaya kami tahu mana ulama yang kami harus ikuti, mana wali yang tak ada kami harus ikuti. Jangan kau sebut semuanya, jangan kau bilang semua yang bersisi itu ikan. Tidak semua yang bersisi itu ikan, Ustadz. Ular pun bersisi. Kami mencium tangan kedua orang tua kami, yang Ustadz setengah sujud, setengah ruku. Tidak, itu maksud kami. Paham Ustaz, kami mencium kedua tangan orang tua kami. Kami mencium tangan orang yang lebih tua dari kami. Kami mencium tangan ulama-ulama kami. Artinya apa? Paham Ustaz itu apa artinya? Paham gak? Jangan hanya sekedar membaca lalu menyampaikan. Kalau hanya sekedar itu anak SD pun pandai. Makna kami mencium kedua tangan orang tua kami. Makna kami mencium tangan orang yang lebih tua dari kami. Makna kami mencium tangan para ulama kami. Pertama, kami menghormati dan menyayangi. Kami memuliakan kedudukan beliau. Kedudukan mereka itu kami hormati. Kami sayangi dengan segenap jiwa kami. Yang kedua, kami merendahkan diri kami. Kami ini merendahkan diri kami terhadap mereka. Karena kami sadar diri. Kami ini adalah orang yang lebih muda dari mereka. Bahwa kami ini, ilmu agama kami ini tidak ada. Ulama-ulama kami itulah orang-orang berilmu. Bukankah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Yang tidak diajarkan yang tidak diajarkan oleh nabiku, rasulku, Nabi Muhammad SAW adalah membentak orang tua kami, membantah perkataan orang tua kami, melawan para ulama-ulama kami, tidak mengikuti ajaran ulama-ulama kami. Itu yang dilarang oleh Rasul kami, Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ustadz larang. Jadi maksud Ustadz kami supaya kami lawan ulama kami. Kami tidak taat lagi kepada ulama-ulama kami. Itu maksudnya. Coba tolong jelaskan. Nah, begitulah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Kalau saudara ingin menanyakan titel saya tidak punya titel. Dan saya tidak akan memandang siapapun ulamanya. Siapapun ulamanya, menyandang gelar apapun. Kalau bertentangan dengan hadis Nabi dan bertentangan dengan Al-Quran, saya tak akan terima sampai umur saya meninggalkan dunia ini. Saya tidak akan terima. Kenapa? Karena Allah memerintahkan saya untuk berpikir. Yang menanggung dosa saya, yang menanggung perbuatan saya sendiri. Di sini saya harus berhati-hati mengikuti ulama. Saya harus menggunakan pikiran saya. Nah, begitulah sahabat-sahabatku. Makanya saya katakan, jangan taklid, mendengar, melihat, lalu mengikuti tanpa berpikir. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan umur kita selama hidup di dunia ini mendapat redha dan rahmat Allah. Dan marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki sholat kita. Sehingga sholat kita itu semakin hari semakin membaik. Semakin hari semakin khusyuk. Sehingga tercerminlah hendaknya di setiap perkataan dan perbuatan kita. Khairul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.